Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, karena kesehatan adalah nomor satu. Kali ini, Singo Film akan menceritakan sebuah film action lagi yang berjudul Den of Thieves. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, aktor yang sukses memerankan Raja Leonidas di film 300 Spartan. Film ini sebenarnya mengusung kisah klasik, yaitu polisi melawan penjahat dengan sentuhan humanis di dalamnya, dengan daredornya yang lumayan menghibur. Dan yang menonton film ini, Mimin yakin pasti 80% penasaran karena alurnya. Dan yang pasti, sebaiknya jangan menonton film ini bareng anak-anak. Cerita film diawali dengan sekelompok perampok yang berusaha membajak sebuah mobil lapis baja dengan pengawalan polisi di dalamnya. Tapi karena mengira polisi tersebut akan mengambil senjatanya, perampok itu pun kemudian menembak mati polisi tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, beberapa polisi patroli datang dan tembak-menembak pun tak terhindarkan. Beberapa polisi tewas dalam kejadian itu, tapi salah seorang anggota perampok yang bernama Markus juga tewas. Setelah berhasil menguasai keadaan, para perampok itu segera melarikan diri. Dan setelah tiba di markasnya, pimpinan perampok yang bernama Ray Merriman marah karena membunuh polisi adalah tindakan kriminal berat. Dan sebagai akibatnya, mereka kini harus berurusan dengan satuan elit kepolisian Los Angeles. Pagi harinya, dengan dipimpin Nick O'Brien, para polisi melakukan olah TKP. Nick menyimpulkan jika perampok itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka tidak menyadari jika salah seorang anggota perampok yang bernama Bosco sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Bosco kemudian melaporkan hasil pengamatannya kepada Merriman. Merriman yang mendapat foto-foto itu rupanya mengenali Nick. Reputasi Nick membuat Merriman dan komplotannya harus waspada. Di sisi lain, Nick dan timnya terus mempelajari hasil olah TKP. Mereka kemudian menyimpulkan jika pelaku perampokan itu adalah kelompok Merriman. Malam itu juga, Nick dan timnya menuju ke sebuah bar. Mereka akan menangkap Donnie Wilson, salah seorang anggota perampok yang kesehariannya menjadi bartender. Nick ingin menangkap Donnie karena menurut hasil penyelidikannya, Donnie seringkali terlihat bersama Merriman. Donnie ditangkap saat ia akan pulang dari bar. Nick memukulnya hingga pingsan saat Donnie menaiki mobilnya. Donnie yang baru sadar dari pingsannya, tiba-tiba berada di dalam sebuah kamar. Dan saat ia keluar, itu adalah markas dari Nick dan timnya. Kepada Nick, Donnie mengatakan jika ia hanya menjadi sopir bagi para gerombolan itu. Tapi setelah mendapatkan ancaman, Donnie akhirnya mengatakan semuanya. Ia mengatakan jika Merriman sangat detail dalam setiap aksinya. Setelah dirasa informasinya cukup, Nick kemudian membebaskan Donnie. Ia akan dijadikan informannya. Dalam perjalanan pulang itu, Donnie mendapat telepon dari Merriman yang memintanya untuk menunggu di suatu tempat. Dan keesokan harinya, Donnie pun menuju ke tempat yang ditentukan itu. Merriman dan seluruh anggota yang lainnya kemudian menyebutnya dan membawanya ke dalam sebuah gedung. Merriman mengatakan kepada semua kru tentang rencana aksi berikutnya. Mereka akan merampok bank federal atau bank sentral, yaitu bank induk dari seluruh bank yang ada di Amerika, yang kalau di Indonesia itu sama dengan BI. Merriman mengatakan tidak ada yang pernah berhasil merampok bank ini. Keamanannya sangat ketat dan berlapis. Setiap hari, truk lapis baja seperti yang dirampoknya kemarin akan datang untuk menyetorkan uang tunai. Uang itu kemudian akan dicatat setiap nomor serinya. Sehingga satu lembar saja uang itu hilang, akan ketahuan di mana posisi uang itu dan siapa yang membelanjakannya. Setelah nomor serinya dicatat, uang-uang itu akan dipisahkan berdasarkan kondisinya dan masa berlakunya. Uang yang sudah kadaluarsa dan rusak, kemudian akan dimusnahkan dan dicetak ulang sesuai nomor serinya. Dan kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Misi mereka adalah mengambil uang rusak dan kadaluarsa itu. Polisi tidak akan pernah mengejar mereka, karena uang itu sudah dianggap hilang. Jenius bukan? Sementara itu, Nick dan timnya mulai mematangkan informasi yang dimilikinya. Mereka mempelajari satu persatu profil seluruh anggota kelompok Merriman. Begitupun dengan Merriman, ia mulai mengatur strateginya. Dan keesokan harinya, rencana itu pun dimulai.
Doni menyamar sebagai petugas pengantar makanan untuk pegawai bank. Ia membawa 2 buah bungkus makanan, satu untuk karyawan bank dan satu lagi ia letakkan di atas plafon toilet bank itu. Dan malam harinya, saat Merriman dan timnya sedang mematangkan rencana mereka di sebuah restoran, tiba-tiba Nick dan timnya juga datang. Nick kemudian mendatangi Doni. Ia mengaku sebagai teman bermain basket Doni sewaktu mahasiswa. Merriman yang melihat itu langsung menginterogasi Doni. Ia mengira Doni adalah polisi yang menyamar. Tapi Doni berhasil memberikan penjelasan yang dapat diterima oleh Merriman. Merriman bahkan kemudian meminta Doni untuk mengatakan kepada Nick tentang aksinya yang akan dilakukan pada hari Jumat. Merriman ingin mengecoh Nick dan seluruh timnya. Dan beberapa waktu kemudian, Doni menjalankan tugasnya. Ia menemui Nick dan mengatakan rencana aksi itu yang akan dilakukan pada hari Jumat pekan ini. Tapi ia tidak tahu akan beraksi di mana. Doni hanya berpesan kepada Nick agar tak lupa menggunakan baju anti peluru. Hingga akhirnya Nick pun mendapatkan infonya. Ia mengabari seluruh krunya jika aksi itu akan dilakukan di Bank Pico Rivera. Ia meminta seluruh timnya untuk bersiap. Dan hari itu pun tiba. Nick dan seluruh timnya telah menunggu. Ia melihat kelompok Merriman yang datang dengan senjata lengkap. Mereka segera masuk ke dalam bank dan menyandra seluruh karyawan. Merriman meminta manajer bank untuk menelpon polisi dan meminta uang tebusan Sandra sebesar 10 juta dolar dan juga sebuah helikopter dengan bahan bakar penuh. Tuntutan itu harus ada dalam waktu 1 jam atau Sandra akan ditembak satu persatu. Polisi telah datang dan mengepung tempat itu. Mereka mencoba melakukan negosiasi. Merriman kemudian meminta anak buahnya untuk meledakkan bomnya. Nick yang mendengar itu kemudian menyadari jika bisa saja Merriman dan kelompoknya telah keluar melalui saluran air. Dan ia pun kemudian nekat mendekati bank itu. Dan ternyata dugaan Nick benar. Merriman dan kelompoknya telah pergi. Nick kemudian menuju ke dalam saluran air itu. Ia menemukan jika saluran air itu menuju ke bagian belakang Bank Pico Rivera. Sementara itu, kini Merriman telah menuju ke kantor Bank Federal. Mereka menyamar sebagai petugas pengantar dari bank konvensional dengan menggunakan uang dari hasil rampokan di Bank Pico Rivera. Nick dan timnya kemudian segera meninggalkan bank itu untuk mengejar Merriman. Meskipun ia tak tahu harus mengejar kemana, ia harus mencoba melawan waktu berharap Merriman dan kelompoknya belum jauh. Sementara itu, kini Merriman dan kelompoknya telah tiba. Security meminta Merriman untuk menunggu. Sementara petugas akan menghitung uang yang disetorkan. Dan tak lama kemudian Bosco menjalankan tugasnya. Ia mematikan listrik di bank itu. Dan saat lampu mati, Doni yang berada di dalam kotak uang setoran keluar. Ia membungkus uang yang telah dihilangkan nomor serinya ke dalam plastik dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Waktunya hanya beberapa menit saja. Setelah Doni melakukan tugasnya, Bosco kembali menyalakan listriknya dan Doni keluar melalui saluran udara menuju ke toilet tempat ia meletakkan bungkusan makanannya yang telah ia sembunyikan sebelumnya dan diberikan kepada karyawan bank. Sementara itu, kini Merriman telah diizinkan keluar setelah petugas berhasil menghitung uang setoran dengan jumlah yang sama seperti data yang diterima oleh Bank Federal. Sedangkan Doni, kini ia harus melewati petugas jaga. Mereka curiga karena ia tak melihat Doni masuk. Namanya juga tidak ada dalam daftar buku tamu. Tapi Doni beralasan bahwa ia masuk melalui izin petugas sebelumnya. Beruntung petugas itu mengizinkannya pergi. Di sisi lain, Bosco yang tadi bertugas mematikan listrik, kini tugas selanjutnya adalah membajak truk yang membawa sampah berisi uang yang telah dibungkus oleh Doni. Bosco membawa mobil sampah itu ke TPS Bantar Gebang. Di sana, Merriman telah menunggunya bersama tim yang lain. Sementara itu, Nick yang melakukan pengejaran tanpa sengaja melihat Doni yang baru saja keluar dari Bank Federal. Dan Doni pun segera diringkus dan dimasukkan ke dalam mobil. Ia diinterogasi dan disiksa. Tak tahan dengan siksaan itu, Doni mengatakan di mana lokasi Merriman. Dan Nick pun segera menuju ke sana. Namun rupanya, salah seorang anak buah Merriman lainnya melihat Doni tertangkap dan melaporkannya kepada Merriman, sehingga ia pun segera meninggalkan TPS Bantar Gebang.
Donnie yang telah mengetahui kemana tujuan Merryman terus mengejarnya hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan mobil mereka. Namun kemacetan yang parah membuat mereka harus terjebak di antara mobil-mobil lainnya. Nick kemudian memutuskan untuk turun dari mobilnya dan menyerang Merryman. Ia memberitahu anak buahnya untuk menembak Merryman dan anak buahnya di kepala, karena mereka menggunakan baju anti peluru. Merryman yang melihat itu pun kemudian juga keluar dan tembak-menembak pun terjadi. Bosco dan teman-teman lainnya tewas. Begitupun dengan salah seorang anak buah Nick. Merryman yang terdesak kemudian terus berlari dan Nick mengejarnya hingga akhirnya Merryman pun tewas tertembak. Nick kemudian kembali ke mobilnya, tapi ternyata Donnie yang tadi diborgol sudah tidak ada. Ia berhasil melepaskan borgolnya. Nick juga kemudian memeriksa mobil Merryman, tapi hanya mendapati plastik-plastik yang berisi sampah. Nick terus memikirkan kasus itu. Ia begitu penasaran dengan Donnie, dan ia pun kemudian menuju ke bar tempat Donnie bekerja. Di sana ia melihat foto Donnie dan seluruh anggota kru perampokan itu. Di sini terungkap jika dalang dari semua ini sebenarnya adalah Donnie, yang kini bekerja di sebuah bar di London. Dan film pun usai. Menurut info, film ini akan dilanjutkan dengan part 2-nya, yang katanya akan tayang di 2022. Kita tunggu aja ya guys, karena menurutku film ini sangat bagus dan layak untuk diberikan 4 bintang. Oke guys, aku Singo pamit, sampai jumpa di film selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga hati.